Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini ya. Hari ini ya, kita akan belajar tentang tema 7, kebersamaan. Subtema ke-1, kebersamaan di rumah ya. Hari ini anak-anak adalah hari Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Kita masuk ke dalam pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, perhatikan anak-anak. Di sini ada sebuah teks bacaan ya. Di sini menjelaskan tentang keluarga Siti ya. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Sementara ayahnya mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Di sini semuanya membantu belajar anaknya di sekolah ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian di rumah pun dibantu oleh ayah dan ibunya ya untuk mendampingi anak-anak dalam belajar ya. Baiklah. Kita sekarang coba mengamati dulu ya gambar yang ibu berikan. Perhatikan anak-anak, di sini ada Siti mengaji bersama keluarga ya. Siti sedang mengaji bersama keluarga. Yang perlu anak-anak ketahui ya, untuk mengaji di sini adalah untuk anak-anak atau keluarga, bahkan orang yang beragama Islam ya. Untuk yang beragama Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran ya. Sehingga mengaji bersama keluarga di rumah ya. Kalau di rumah melaksanakan sholat juga anak-anak bisa di sebuah musola kecil ya di rumah mungkin disediakan ya. Atau sholatnya di masjid ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada Edo. Edo sedang beribadah bersama keluarga di gereja. Edo ini ya menganut agama Kristen ya. Kristen Protestan ya. Nah, di sini tempat ibadahnya adalah di gereja ya anak-anak ya. Selanjutnya kita lihat gambar yang ketiga. Ini pun sama ya, sedang beribadah bersama keluarga di gereja. Dan ini adalah keluarganya Beni. Beni di sini beragama Kristen Katolik ya. Selanjutnya, masih dalam gambar yang bisa diamati oleh anak-anak. Di sini ada keluarganya Dayu anak-anak. Dayu sedang beribadah bersama keluarganya di pura. Iya. Ini di belakangnya itu ya, tempat ibadahnya adalah pura. Cara berdoanya seperti ini ya. Atau cara beribadahnya. Selanjutnya, di sini ada Lina. Lina beribadah bersama keluarga di wihara ya. Nah, Lina di sini ya berdoanya dan tempat ibadahnya ada sebelah belakang tuh ya. Ada tempat ibadahnya yang dinamakan dengan wihara. Dan yang terakhir anak-anak, di sini ada Lani. Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng ya. Di sini Lani adalah beragama Konghucu ya. Mungkin anak-anak tahu Konghucu mungkin banyak sekali yang seperti ya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Dari ke-6 gambar yang menjelaskan tentang umat yang sedang beribadah ya anak-anak. Kita lihat. Di sini Ibu sedikit menjelaskan kembali ya. Bahwasannya agama Islam itu ya, umat Islamnya beribadah di masjid
Ya, seperti itu. Selanjutnya agama Kristen Protestan. Umat Kristennya beribadah di gereja ya. Selanjutnya yang ketiga, agama Kristen Katolik. Ya, itu beribadahnya di gereja juga ya. Yang keempat, agama Hindu. Umat Hindunya beribadah di pura. Yang kelima, agama Buddha. Umat Buddhanya beribadah di wihara. Dan yang keenam, agama Konghucu. Umat Konghucunya beribadah di kelenteng ya. Mungkin anak-anak sudah pernah mengetahui ya, di mana yang namanya masjid seperti apa ya. Kemudian gereja ya, di belakangnya gambar tadi ya yang sudah Ibu jelaskan ya pada layar sebelumnya. Situ anak-anak bisa lihat pura seperti apa ya, wihara dan kelenteng ya. Ya, anak-anak, jadi ya di Indonesia di situ yang diakui itu ada 6 agama anak-anak ya. Di antaranya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perlu diingat-ingat oleh anak-anak ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita berlatih ya. Kita berlatih manakah tindakan yang benar dan baik ya, yang mengamalkan dari sila-sila Pancasila. Kita lihat gambar yang ke-1. Ada 2 anak laki-laki yang sedang berantem. Nah, sikap berantem seperti ini ya atau bertengkar ini tidak mencerminkan dari sila Pancasila, sehingga ini adalah tindakan atau tingkah laku yang tidak baik. Ibu berikan tanda silang. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada keluarga Siti ya yang sedang menonton televisi bersama. Di sini terciptalah kerukunan ya dengan kebersamaan dalam keluarga. Ini ya termasuk ke dalam pengamalan Pancasila ya. Ibu berikan tanda centang. Selanjutnya di sini anak-anak sedang bermain ya. Untuk gambar yang ketiga, anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya. Mereka senang dan gembira ya, ceria ya anak-anak ya. Nah, di sini terciptalah kerukunan ya anak-anak ya. Sehingga ini adalah sikap-sikap yang baik ya anak-anak ya. Ibu berikan tanda centang. Dan yang keempat, di sini anak-anak ada gambar 3 orang laki-laki. Di sini berebut mainan anak-anak. Yang ini minta mainannya ini dan lain sebagainya. Akhirnya bertengkar, saling teriak-teriak. Hal ini tidak mencerminkan sila Pancasila ya. Sehingga ini tindakan yang kurang baik atau sikap yang kurang baik ya anak-anak. Tidak perlu anak-anak tiru. Sehingga Ibu berikan tanda silang ya anak-anak. Silahkan anak-anak perhatikan ya, bagaimana kebersamaan dalam keluarga itu bisa menciptakan kerukunan ya. Dengan kakak, adik, ayah, ibu, dan saudara lainnya ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita mengamati kembali ya. Di sini ya, setelah mengaji tadi dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue anak-anak. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, potongan kue kita lihat dalam gambar ya. Potongan kue itu dibagi menjadi 4. Sehingga terpisahlah tuh kuenya ya. Potongannya menjadi 1/4. Nah, penulisan bilangannya 1 per kemudian angka 4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Itu sama saja ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, itu ya untuk pembagian bilangan 1/4 itu anak-anak dibacanya dengan 1/4 tadi ya, sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita berlatih ya. Ada beberapa soal ya anak-anak. Bisa anak-anak perhatikan. Nomor 1, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Jawabannya adalah 1/4. Benar sekali ya. Kemudian yang kedua, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar.
Sehingga Siti membaginya berapa? Membaginya 4 ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar kertas berikut anak-anak. Kertas di samping diberi 4 warna yang berbeda. Masing-masing warna luasnya sama ya, kanan kirinya sama. Luas warna biru adalah titik-titik bagian dari gambar yang ada, sehingga jawabannya adalah 1/4. Selanjutnya kita lihat, luas warna merah adalah titik-titik bagian. Jawabannya 1/4. Karena warna merah di situ hanya ada 1, yang lainnya berbeda warna. Selanjutnya, luas warna hijau adalah titik-titik bagian. Benar sekali, jawabannya 1/4. Dan yang terakhir, luas warna kuning adalah 1 ya. Nah, warna lainnya ada 3 sehingga jumlahnya 4, maka jawabannya adalah 1/4 bagian ya Nana. Bu lanjutkan. Masih berlatih ya anak-anak. Di sini kita akan coba mengarsir ya. Mengarsir benda bangun datar ya. Yang pertama kita lihat ada sebuah persegi panjang, di situ dibagi menjadi 4. Untuk membentuk 1/4 maka harus diarsir salah satunya. Di sini Ibu mengarsirnya dengan memberikan warna ya. Ya, Ibu berikan warna hijau untuk nomor 1. Nomor 2, Ibu berikan warna biru ya di situ dengan ketentuan sehingga jawabannya adalah 1/4 ya. Yang ketiga warna coklat sehingga 1/4 juga. Dan yang keempat dibagi 4 ya, Ibu beri warna kuning di situ ya, mengarsirnya. Itulah anak-anak ya cara mengarsir gambar ya. Selanjutnya masih berlatih ya anak-anak. Ya, anak-anak perhatikan. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Perhatikan ya. Ya, coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada berapa anak-anak? Di dalam gambar coba dihitung ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, benar sekali. Jumlahnya adalah 12 buah. Selanjutnya, Siti membagi kumpulan buah tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ya. Di situ masing-masing bagian menyatakan pecahannya adalah 1/2. Setengah dari kumpulan buah tersebut adalah 6 buah ya, karena 12 dibagi 2. Kita lanjutkan. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Selanjutnya, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Ya, pecahan 1/3. Sepertiga dari kumpulan buah tersebut adalah, iya benar sekali, 4 buah ya. Dan yang terakhir, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa Nana? Benar sekali, 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah, iya benar, 3 buah ya Nana ya. Baik, Ibu lanjutkan. Kita mengamati kembali anak-anak ya. Kita harus banyak mengamati ya. Ya, di sini ada sebuah teks bacaan mengenai bebek selalu hidup rukun. Kita baca sama-sama dan anak-anak perhatikan, boleh anak-anak mendengarkan ya, dengan melihat layar juga ya. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa,
melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ucap Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Wow, hebat sekali ya, semua bebek didatangi oleh Cerpelai. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana kemari karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Baiklah ya, anak-anak, perhatikan di sini ya. Ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi ya. Berdasarkan teks cerita bebek selalu hidup rukun ya. Baik, pertanyaannya yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya, di sini ada dua ya, Cerpelai dan bebek. Kemudian yang kedua, Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah siapa? Ya, bebek itu akan dijadikan sumber masalah, katanya Cerpelai ya. Yang ketiga, Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan siapa? Meninggalkan pemimpinnya dari kawanan. Dan yang keempat, bebek tidak mau bertengkar karena mereka bagaimana? Mereka saling mempercayai satu sama lain ya. Kemudian yang kelima, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu hidup rukun ya anak-anak ya. Mohon maaf di sini tidak tertulis ya. Selanjutnya adalah Cerpelai tidak pernah lagi ke pemukiman bebek. Karena apa anak-anak? Karena malu ya. Karena telah menghasut namun tidak berhasil. Begitu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita akan mengamati kembali ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana bunyi panjang dan bunyi pendek dari sebuah benda ya. Kita lihat di sini ada bunyi panjang. Ada gambar, ada yang tahu ini gambar apa anak? Betul sekali, gambar jam. Jam alarm ya, jam beker ya. Nah, ini bisa bunyinya panjang anak-anak kalau anak-anak bunyikan. Misalkan sudah jam 2 nih, anak-anak posisikan di jam 2 sehingga pada saat jam 2 bunyilah jamnya ya. Sekarang kita lihat bunyi pendek dari mana? Di sini ada sebuah kentongan anak-anak. Kalau kentongan sekali dibunyikan hanya segitu bunyinya ya, tidak panjang melainkan pendek. Beda dengan alarm ya. Baiklah anak-anak, sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang panjang dan pendek bunyinya. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang jam, alarm, dan kentongan. Sehingga kita sebutkan saja. Untuk bunyi yang lebih panjang adalah jam, alarm, dan bunyi yang pendek adalah kentongan. Bunyi yang lebih panjang kita tuliskan di sini jam, alarm,
dan yang pendek adalah kentongan. Ya, berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Nah, sekarang kita akan belajar lagi anak-anak menyanyikan lagu Ayamku yang pernah anak-anak dengar ya. Nah, ini nanti kita lihat mana yang ada garis panjangnya ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, lagu Ayamku ini ya, anak-anak masih ingat ya, karya dari Bapak A.T. Mahmud ya, dengan nada sedang. Kita nyanyikan sama-sama, anak-anak lihat pada layar ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Nah, itu tadi ya, lagu Ayamku. Ya, manakah yang panjang anak-anak? Ya, yang panjang hanya ada 2 ya, di katanya ya dan dikatakan. Bisa anak-anak lihat ya, di bagian bawah sebelah kanan ya, ada garis panjang di situ warna merah. Itulah yang nadanya panjang, sementara yang lainnya adalah nada pendek ya anak-anak ya. Seperti itu. Baik anak-anak, tugas hari ini adalah yang pertama, memasangkan orang yang beribadah dengan pemeluknya. Bisa anak-anak lihat dalam buku LKS halaman 13 nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Bisa anak-anak lihat dalam halaman 17 sampai dengan 18 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir adalah mengerjakan soal cerita tentang bilangan pecahan. Bisa anak-anak lihat juga dalam buku LKS halaman 21 nomor 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa tugasnya ini dikerjakan di buku LKS ya anak-anak ya. Mungkin demikian pembelajaran Ibu ya untuk tema 7 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum